Zikir ini menjadi sebuah terapi, sebuah thariqah atau jalan agar seseorang bisa membersihkan hatinya. Kalau hati sudah bersih, kalau hati sudah bening lagi, hati sudah bercahaya, maka ketenangan batin akan didapatkan oleh seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan fenomena yang saya kira menarik tentang bagaimana masyarakat modern berlomba-lomba dengan berbagai macam cara untuk menemukan sebuah tujuan hidup, yaitu ketenangan. Mereka healing dengan berbagai macam destinasi, dan kemudian ternyata dari healing yang mereka lakukan, ketenangan itu tidak kunjung mereka dapatkan. Kalaulah mereka dapatkan sebuah ketenangan yang bersifat sementara ketika mereka melakukan liburan dan seterusnya, atau ada orang yang kemudian merasa menemukan ketenangan dengan pencapaian-pencapaian yang bersifat duniawi ataukah pangkat, mereka mencari ketenangan dengan merek-merek tertentu, produk-produk tertentu. Ternyata ketika itu mereka dapatkan semua, ternyata ada ruang-ruang kosong yang kemudian bukan sesuatu ternyata yang mereka selama ini dapatkan, sesuatu yang menenangkan secara hakiki. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini, apakah Islam memberikan sebuah panduan sesungguhnya ketenangan sejati bagi orang yang beriman itu lewat apa? Ternyata di dalam surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 28, Allah menegaskan sebuah dalil yang Allah sendiri mengatakan, alladzina amanu wa yatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan ketenangan sejati hanya dengan zikir kepada Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dan hanya dengan zikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang dan bahagia. Di dalam ayat ini Allah secara tegas bagi orang yang beriman, iman itu maknanya aman, tenang, bahagia, itu ketika hidup bersama Allah, hidup mengingat Allah, membersamai, selalu melibatkan Allah dalam semua konteks kehidupan mereka, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Bahkan Rasulullah sendiri juga mengabarkan kepada kita sebuah kabar baik. Rasulullah mengatakan, la yaqudu qaumun, tidaklah duduk satu orang atau lebih, segerombolan orang, sekelompok orang, di dalam duduk itu yadhkurunallaha azza wa jalla, mereka berzikir kepada Allah, illa hafathumul malaikah, kecuali orang-orang yang zikir tadi, majelis zikir tadi, Allah kirimkan malaikat untuk membersamai mereka, mengaminkan doa-doa mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, majelis zikir itu kemudian dilimpahi rahmat atau cinta dari Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, tetapi Allah juga menambahkan majelis zikir, orang yang selalu zikir adalah orang yang diberikan sakinah atau ketenangan dalam kehidupan mereka. Wa dzakarallahu fi man indah, dan majelis zikir adalah majelis yang dibanggakan, disebut-sebut Allah di hadapan para kekasihnya. Bahkan Rasulullah menggambarkan sebuah analogi, orang yang tidak mengingat Allah, orang yang tidak berzikir, itu seperti orang yang hidup dan mati. Ketika seseorang berzikir, maka sejatinya dia hidup, tetapi ketika mereka ghaflah, tidak berzikir, mereka sejatinya seperti seorang mayit atau seorang yang mati. Maka tidak heran Rasulullah mengabarkan, karena Rasulullah SAW yadhkurullah ala kulli ahyaih, maka tidak heran kita membaca sebuah kabar bahwa Rasulullah itu selalu berzikir di semua momen kehidupannya. Yang ini menjadi pertanyaan, kenapa zikir menjadi satu-satunya jalan, menjadi sebuah jalan keluar, satu-satunya alat
agar seseorang mendapatkan ketenangan di dalam kehidupannya. Kita akan membincangkannya dalam konsep misalkan kolbu yang merupakan mamba, yang merupakan sumber kebahagiaan seseorang. Itu sejatinya pada potensinya, pada fitrahnya, kolbu itu jernih, kolbu hati itu bening, kolbu itu bercahaya. Laksana kaca, maka laksana kaca yang jernih, bening, bercahaya. Tetapi kemudian ketika kaca kolbu itu kemudian seseorang yang punya hati tadi melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, mereka alpa dari zikir sama Allah, maka kolbu yang bening, yang bersih, yang jernih, yang suci itu dia mendapatkan keburaman, dia menjadi kotor, dan bahkan dia menjadi gelap. Maka kemudian zikir ditawarkan oleh para sufi sebagai sebuah thariqah, sebagai sebuah jalan, sebagai sebuah metode. Untuk apa? Untuk membeningkan hati yang kotor oleh kemaksiatan dan dosa tadi. Maka zikir menjadi satu jalan keluar agar kemudian kolbu yang merupakan sumber dari perilaku manusia, dari pikiran, dari perbuatan dan kata-katanya itu menjadi bersih lagi. Digambarkan zikir atau kalimat thayyibah itu bagaikan pohon. Pohon itu akarnya menghunjam ke tanah, pohonnya kokoh, dahannya juga keren, kemudian daunnya rindang. Maka kalau pohon kemudian akarnya kokoh, pohonnya kuat, dahan-dahannya kemudian juga luar biasa, daunnya juga kemudian rindang, maka buahnya akan dinikmati setiap saat oleh pohon tadi. Maka apa? Orang yang berzikir adalah orang yang bagaikan pohon yang kokoh tadi, yang akan melahirkan buah yang setiap saat kemudian manis dinikmati oleh orang yang berzikir adalah orang-orang di sekitarnya. Maka orang yang selalu berzikir, orang-orang yang mengeluarkan buah yang manis, kata-katanya santun, pikirannya positif, selalu berprasangka baik, dan kemudian perilakunya selalu bermanfaat, memberikan manfaat atau maslahah buat banyak orang. Bahkan Imam At-Tirmidzi menggambarkan orang yang berzikir itu bagaikan pohon yang kemudian diberikan air yang cukup, pupuknya yang cukup, maka pohon itu juga pohon yang keren. Tetapi kalau orang tidak berzikir, bagaikan pohon yang kekeringan, tidak diberikan pupuk, maka layu dan dia akan kering. Maka kemudian zikir ini menjadi sebuah terapi, sebuah thariqah atau jalan agar seseorang bisa membersihkan hatinya. Kalau hati sudah bersih, kalau hati sudah bening lagi, hati sudah bercahaya, maka ketenangan batin akan didapatkan oleh seseorang. Ada satu buku yang menarik yang dikarang oleh Ibnu Arabi yang membincangkan tentang posisi hati itu, namanya Al-Mamlakah Al-Ilahiyah, sebuah kerajaan ilahi yang digambarkan dalam kerajaan ilahi itu manusia akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, sakinah kalau imamnya, rajanya adalah hatinya. Karena hati akan menjadi imam, akan menjadi raja, maka hati itu otomatis hati yang harus tersambung terus dengan Allah, hati yang selalu zikir sama Allah. Sebab bagaikan gambaran kalau hati sudah nyambung sama Allah lewat zikir, maka hati itu akan terbimbing oleh Allah. Kalau hati nyambung sama Allah, hati itu akan mendapatkan pertolongan Allah. Kalau hati nyambung atau berzikir kepada Allah, hati itu akan mendapatkan penjagaan dari Allah, kemudahan dari Allah. Maka kalau kita selalu tersambung hati kita sama Allah, segala kebaikan, segala kemudahan, segala hidayah, segala pertolongan, semuanya akan kita dapatkan. Tetapi sebaliknya, kalau hati ghaflah, kalau hati tidak nyambung, kalau hati kemudian off dari zikir sama Allah, bagaikan HP misalkan, sebagus HP, apakah HP-nya iPhone 16 yang terbaru, tapi kalau sinyalnya nggak ada, kuotanya nggak ada, maka kita tidak bisa mengakses segala informasi yang kemudian kita bisa dapatkan
untuk kemudian kehidupan kita menjadi lebih mudah. Maka kuota nyambungnya kita, walaupun HP-nya bagus tapi tidak ada kuota yang menyambungkan, itu sebenarnya seperti kita punya badan yang bagus, punya segalanya potensi, tapi kalau nggak nyambung sama Allah, berarti kita terhindar, berarti kita terputus dari hubungan kita sama Allah. Padahal Allah itu sumber kekuatan, Allah itu sumber hidayah, Allah itu sumber penjagaan, Allah itu sumber kemudahan, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ketika kita membincangkan zikir menjadi salah satu aspek paling utama agar kita mendapatkan ketenangan hati, menjadi sesuatu yang kita bisa pahami. Maka ayo kita jadikan hati kita terus bersih, terus bening dengan terus berzikir kepada Allah, sehingga kalau hati sudah bening, sudah bersih, kita nyambung terus sama Allah. Hati kita jadikan arasnya Allah untuk bersemayam dalam diri kita. Maka kalau Allah sudah ada dalam diri kita, ketenangan, sakinah pasti kita dapatkan. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin mendapatkan ketenangan, jangan kemudian mencari ketenangan itu kepada sesuatu yang bersifat berubah, kepada sesuatu yang bersifat tidak sempurna. Jangan mencari ketenangan kepada kekayaan, jangan mencari ketenangan kepada kemasyhuran, jangan mencari ketenangan kepada hal-hal yang bersifat duniawi lainnya, karena itulah yang akan membuat kita kecewa, yang membuat kita kemudian tidak mendapatkan ketenangan yang sejati. Alladzina amanu wa yatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman, hati mereka akan tenang, mendapatkan ketentraman hanya dengan berzikir kepada Allah. Hanya dengan berzikir kepada Allah, orang yang beriman akan mendapatkan ketenangan. Maka 24 jam seyogianya, niscayanya kita akan selalu nyambung sama Allah, zikir sama Allah. Maka para ulama membagi zikir tidak mesti zikir lisan. Ada zikir kolbu, bagaimana seseorang beraktivitas dengan aktivitas duniawinya, tapi hatinya tidak terputus dari ingatan akan Allah. Dalam momen-momen tertentu ketika kita punya waktu spesial, me time dengan Allah, kita bisa zikir lisan. Tapi ada juga zikir sosial, bagaimana kemudian kita beraktivitas untuk membantu sesama kita, tapi itu mengingatkan akan Allah, itu juga bagian dari zikir. Dan dengan itu semua tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berzikir. Boleh jadi kita berzikir namanya zikir akliyah, ketika kita menggunakan akal kita semaksimal mungkin, menemukan ide-ide baru, konsep-konsep baru, sains-sains baru. Kalau itu kita niatkan, dengan itu semua kita melibatkan Allah dalam menemukan itu, dan ide-ide baru, alat-alat baru itu membantu kemaslahatan banyak orang. Itu bagian dari zikir. Seluruh aktivitas kita kalau terus nyambung sama Allah, terus kita mohon bimbingan Allah, itu semuanya termasuk bagian dari aktivitas zikir. Kalau itu semua kita lakukan, maka ketenangan, sakinah akan menjadi buah yang terus kita bisa nikmati. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ketenangan batin ini dengan terus menjadikan hati kita, fisik kita, akal kita, kolbu kita, rohani kita, jiwa kita selalu nyambung sama Allah lewat media zikir. Dan mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk bisa seperti Kanjeng Nabi yang apa? Yadkurullah ala kulli ahya'i, yang di setiap momen hidupnya selalu nyambung dan berzikir kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat-sahabatku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.